Pembunuhan dan kemarahan. Bagian ketiga. Saudara, dalam Matius 5 ayat 25 dan 26, Tuhan Yesus mengilustrasikan lebih jauh betapa pentingnya hubungan dengan sesama manusia di hadapan Allah. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Saudara, hubungan yang rusak dengan sesama ibarat utang. Tuhan Yesus mengilustrasikannya dengan kasus utang piutang yang dibawa ke pengadilan. Bila sampai jatuh tempo, orang yang berutang tidak melunasi utangnya, ia akan dilaporkan kepada hakim oleh orang yang meminjamkan uang kepadanya. Hakim akan menjatuhkan hukuman penjara kepada orang yang berutang itu. Kemudian ia akan memerintahkan pembantunya untuk menjebloskan orang itu ke dalam penjara. Orang yang berutang itu akan mendekam di dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Dengan amarah yang berkobar dan tak kunjung padam kepada seseorang, kita telah membunuhnya, entah membunuh karakternya atau membunuh moralnya. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Karena itu, di mata Allah, kita berutang nyawa. Allah menghendaki kita melunasi utang itu, yakni dengan segera berdamai dengan lawanmu, atau segera menjadi sahabat bagi lawanmu. Isti yunoon to antidiko sutahu. Tentu menunjukkan niat baik dengan memohonkan maaf dan bersedia membayar kerugian baik karakter atau moral dari yang bersangkutan. Bila kita telah melakukan pembunuhan karakter, yakni menyebarkan fitnah tentang seseorang, kita harus berupaya memulihkan nama baiknya. Bila kita melakukan pembunuhan moral, membuatnya patah semangat, kita harus melakukan apa yang kiranya membantunya untuk mengalami pemulihan. Dengan jalan itu, kita berusaha membuat reputasi dan konsep diri yang bersangkutan menjadi pulih kembali. Sangat mungkin ada konsekuensi tertentu yang bakal kita alami. Misalnya, banyak orang akan menjadi marah, bahkan sangat marah kepada kita. Tetapi kita harus berlapang dada menerimanya. Toh kita memang telah melakukan kesalahan kepada sesama kita. Gegara amarah yang berkobar dan tak kunjung padam itu. Dalam pada itu, saudara, ada suatu kepastian yang bisa kita pegang atau sandari, yaitu bahwa Allah niscaya berkenan kepada kita. Jelas sudah maksud Tuhan Yesus, saudara. Ia ingin agar para pengikutnya menguasai diri sepenuhnya, baik hati, lisan atau perkataan maupun perbuatan, tingkah laku. Kita harus menjaga hati agar tidak dikuasai oleh amarah yang berkobar dan tak kunjung padam. Kita harus menjaga lisan kita, perkataan kita, agar tidak mengumbar racun yang dapat membunuh karakter atau moral orang lain. Kita juga harus menjaga agar perbuatan atau tingkah laku kita tidak menciderai kehidupan, melainkan mendukung dan meneguhkannya. Dalam semuanya itu, saudara, kita menghormati Allah dan menghargai kehidupan yang dikaruniakannya. Tuhan Yesus, saudara, juga ingin agar para pengikutnya rendah hati dan ikhlas, rela
rendah hati untuk datang kepada orang yang telah dirugikan dan memohonkan maaf darinya, dan tulus ikhlas atau rela menerima konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuatnya. Oh, ini sama sekali bukan sikap yang lemah atau lembek, melainkan sikap seorang satria. Sebab dengan mempertimbangkan jati diri yang terungkap dalam 8 maklumat bahagia, tidaklah berlebihan saudara untuk mengatakan bahwa para pengikut Yesus dari Nazaret adalah ksatria-ksatria kerajaan Allah. Ya, kita adalah ksatria-ksatria kerajaan Allah. Terpujilah Allah. Amin.